Jadi begini Mas, kita kedatangannya untuk wawancara terkait dengan proyek akhir dari tugas akhir kami di kelas Islam dan Muslim di Indonesia. Nah, jadi kita mau wawancara terkait dengan orang yang pernikahannya itu beda agama. Nah, kita sudah diskusi sama Denny, katanya Mbaknya itu punya kisah unik begitu dalam pernikahannya. Makanya kita mau wawancara sebentar supaya ini untuk jadi bahan proyek kita. Jadi kita langsung tanya-tanya saja berarti ya. Oke Mas, ya. Yang pertama itu tapi tidak apa-apa kalau tidak jawab semua. Yang pertama itu bisa tidak Mas Wawan atau Mbak Ranti itu ceritakan satu-satu aja, mulai dari Mas Wawan atau Mbak Ranti awal hubungannya itu bagaimana? Sebelum tahu oh ternyata beda agama ini begini. Oke, baik. Kalau kita itu kenalnya pada waktu kerja, Mas. Iya, kita ada kerja di satu factory yang sama, cuman kita ada di beda bagian. Kalau dari awal sih saya udah tahu kalau saya sama suami udah beda agama gitu. Sudah menyadari itu juga. Saya kan emang ya mungkin namanya cinta ya Mas. Dari pertama ketemu itu udah kayak rasanya beda itu. Sedangkan saya sendiri udah tahu kalau kita itu beda agama. Jadi ya alasannya ya karena saya emang cinta sama istri saya ini. Ya pertama. Terus jadi terus kita berjalan, terus kalau kita sama-sama cinta kan nanti berjalan kan ada jalannya sendiri Mas. Kita mau gimana dengan alasan, tentunya dengan berbagai alasan Mas. Kita pertimbangkan kita mau kemana gitu kan. Berarti ketemu nggak apa-apa, sudah tahu kalau beda agama. Iya, jadi emang dari awal kita udah tahu. Tetap melanjutkan hubungan ini. Iya, ya kan. Kisah cinta kedua pasangan beda agama ini berawal di tempat kerja mereka. Mereka berkomitmen untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Karena alasan itu. Oke. Terus alasan utamanya sampai ke jenjang pernikahan itu kira-kira apa? Pasti kan ada bahan pertimbangan ini bagaimana ya kalau kita beda agama nikahnya bagaimana? Islam atau itu yang jadi kendala kita di awal-awal Mas. Kita hubungan udah tahu beda agama, terus ya kita komunikasi antar keluarga, kita bicarakan gini enaknya gimana gitu, terus akhirnya ya itu mungkin ya kalau dari istri saya mungkin keluarganya juga berat untuk melepaskan ini misalnya kan gitu. Karena kan kalau dari keluarga saya kan memang keluarga besar kan sudah Nasrani semua gitu kan. Tapi dari awal itu karena orang tua saya berani melepaskan itu karena yang pertama ibu saya itu dulunya juga seorang muslim dan ibu itu nikah sama orang kaya jadi ke Nasrani. Jadi sama-sama kita punya apa ya, mungkin karena ibu saya lebih pengalaman ya menikah beda agama, jadi berani melepaskan saya untuk menikah beda agama juga gitu. Setelah mereka berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih serius, laki-laki kemudian meminta izin kepada ibunya untuk menikah dengan si perempuan. Sama halnya dengan sang laki-laki, perempuan kemudian memutuskan untuk meminta izin kepada ibunya agar bisa menikah dengan laki-laki pilihan. Nanti dari Mbak Rantinya sebenarnya aman-aman aja ini mau pindah ke itu atau? Sebenarnya saya sih aman-aman aja karena saya berpikirnya gini, semua agama itu baik, semua agama itu ada di satu tujuan gitu, untuk mengarahkan yang ke hal-hal yang baik gitu. Dari Mas Wawan, bagaimana tanggapan keluarganya? Kalau dari keluarga sendiri ini Mas, kalau
keluarga saya kan Islamnya terlalu fanatik kayak gitu. Awal mula saya kenal istri saya tuh kayak gak setuju. Kalau saya sendiri kan memang orangnya kayak netral mas, bisa menerima kan teman saya juga banyak yang Nasrani, agama pun banyak gitu. Jadi saya udah tahu gini-gini. Terus saya berusaha meyakinkan keluarga, gini nanti saya mau gini, saya meyakinkan terus akhirnya ya bisa ngikuti keluarga juga. Jadi berarti ini mbaknya yang pindah ke Muslim atau ini cuma sebatas pernikahan? Ya, formalitas? pernikahan. Sebatas pernikahan. Sebenarnya cuma uniknya di situ mas. Uniknya di situ. Oh, kita tuh gimana ya? Kepercayaan kita tetap beda. Jadi Kan aneh tau mas. sangat menarik berarti Iya. pernikahannya dalam Muslim, tetapi selama kehidupan berumah tangga Iya. masih Kita jalan masing-masing. jalan masing-masing. Iya. Tapi kita juga saling menghormati. Saling Kita berdoa pun menghormati. walaupun kita bareng, dia pakai cara dia, saya juga pakai cara saya. Kalau saya misal doa malam nih, saya juga ngajakin suami saya, ayo doa malam. Dia juga mau gitu, nemenin saya doa malam gitu. Oke, ini sangat menarik. Iya. Ini dinamakan toleransi. Nah, tapi kan Mbak sama Mas ini sudah punya anak, bukan? Iya. Nah, anaknya ini bagaimana? Sama juga ikut kedua? Enggak sih. Kalau kita berdua itu tidak terlalu maksa untuk anak harus ikut papanya, anak harus ikut mamanya, itu enggak. Tapi kalau anak-anak sendiri saat ini memang lebih condong ke papanya. Tapi kan nanti kan kita nggak tahu ya kalau mereka sudah besar, mereka mau pindah agama ini, agama itu. Karena kan itu kalau masalah agama, percayaan gitu kan urusan pribadi masing-masing sama sang pencipta gitu. Jadi kita nggak bisa. Karena kalau ini dari mereka masih bayi mas, masih keluaran yang urusan mertua saya. Iya. Jadi dari bayi pun ajaran pun emang dari mertua itu loh. Iya. Berarti Jadi kalau mereka itu udah kenal di agama sini tuh Agama gimana, Nasrani gimana? ini gimana. Biar mereka emang Muslim kita gimana sengaja, gitu. biar mereka itu tahu gimana dulu. Jadi biar enaknya nanti kalau mereka udah tahu, udah besar tuh mau ke arah mana tuh biar mereka tahu. berarti tergantung mereka ya. Iya, kita mau nggak mau memaksa anak juga. Memaksakan harus gini kan. Saya sudah bilang saya tuh nggak terlalu fanatik jadi orang. Saya Berarti bisa menerima ini, saya juga bisa menerima. Gimana? Kalau masalah kepercayaan kita beda loh mas. Emang kita udah percaya gini ya, tapi nggak terlalu fanatik kayak yang di berita-berita itu enggak. Bagi Mas Wawan sama Mbak Ranti sebenarnya secara pribadi aman-aman saja dalam rumah tangga. Puji Tuhan aman. Aman. Nah kalau kira-kira ada nggak pandangan-pandangan dari sosial, misalnya di sekitar tetangga atau itu Nah, apa kira-kira tanggapan mereka yang sering Itu banyak sekali Pasti mas. ada mas. Dimana pun pasti ada. Karena mungkin kan kalau namanya di kampung kan ada kegiatan gini kan keagamaan gitu loh. Dia kan belum bisa mengikuti, kadang kan mau itu juga nggak enak gitu loh. Nanti kalau nggak ikut ya jadi bahan omongan kan tau sendiri kalau di kampung gimana. Berarti ada apa ya? Bagaimana ini Mas Wawan dan Mbak Ranti mau menyikapi tantangan dari sosial Ya. yang ada kritik mungkin terkait dengan perbedaan agama? Nah kalau itu saya sarankan sama dia mas, kalau emang itu acara sosialnya itu nggak ke condong ke agama, monggo memangkat. Tapi kalau ke agama ya kamu nggak bisa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalau ada tetangga gini kumpul ada apa, misal kesusahan gitu ya datang. Tapi masalah misal yasinan, tahu tuh yasinan, nah itu kan nggak mungkin dia, nah itu nggak apa-apa gitu. Ya pokoknya intinya kalau ada kegiatan lingkungan ya ikut, tapi kalau keagamaan dia enggak. Oke, baik. Kan pastinya nggak hanya Mas Wawan sama Mbak Ranti sebenarnya yang punya kasus unik seperti ini. Iya, Pasti banyak juga. Nah kira-kira ini yang terakhir, pesan atau saran bagi mungkin ada teman-teman yang masih pacaran beda agama atau sudah nikah beda agama, kira-kira apa pesan atau saran supaya bisa
berjalan dengan baik seperti Mbak Ranti dan Mas Wawan? Kalau dari saya sih mungkin ya saling menerima dan saling menghargai, itu yang paling penting. Kalau kita nggak bisa menerima pasangan kita, misal saya di Nasrani dan pasangan saya di Muslim, itu nggak bakal match gitu loh. Misal kalau dia misal sholat atau apa waktunya sholat, ya kita ingetin waktunya sholat, ayo sholat. Saya sama anak-anak aja mas, masih sering ingetin sholat gitu. Jadi gitu guys, saling menerima dan saling menghargai. Setelah mereka memutuskan untuk menikah beda agama, mereka akhirnya hidup dengan kepercayaan mereka masing-masing, dan pernikahan mereka berlanjut hingga kini. Perbedaan itu memang. Terima kasih Mbak Ranti Mas Wawan atas waktunya. Terima kasih mas.